Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bercerita kembali tentang Minangkabau dan surat kabar. Pada tahun 1900 sampai 1945 itu di Minangkabau tumbuh menjamur surat kabar tersebut. Ada 209 minimal surat kabar yang tumbuh antara tahun 1900 sampai 1945 itu. Ini sesuatu hal mengindikasikan bahwa kelahiran surat kabar itu telah berhasil merubah pola pikir masyarakat kita. Tapi ingat, siapa yang mengelola itu tentu banyak kenangan dan banyak tantangan dalam pengelolaan itu. Dalam era sekarang juga seperti itu menurut saya. Orang yang mengelola surat kabar itu memiliki ada tantangan, ada suka dan ada dukanya. Bersama saya sudah hadir Bu Tia sebagai pengolah, sebagai redaktur daripada Bakabanet. Bakabanet ini merupakan salah satu surat kabar online. Kemudian sekarang sudah berumur selama 4 tahun dan sebentar lagi akan berulang tahun yang keempat ya. Oke. Dan oleh sebab itu tentu banyak tantangan dan punya sejarah suka dan dukanya dalam pengelolaannya. Ini menarik, dari masa lalu itu di Minangkabau juga ada perempuan-perempuan mengolah surat kabar. Sekarang juga ada perempuan-perempuan tampil mengolah surat kabar itu. Salah satunya Bu Tia yang pada hari ini yang akan diminta keterangannya tentang suka dan dukanya mengolah surat kabar ini, dan kemudian kenapa dia terjun ke dunia jurnalistik. Tentu ini sangat menarik untuk kita simak dalam konteks kekinian. Bersama saya sudah ada Bu Tia. Oke Bu Tia, Bu Tia, kenapa ya Bu Tia menyukai dan senang dan sampai kepada dunia jurnalistik itu, kok sampai ada muncul sebuah surat kabar dan Bu Tia jadi redaktur utamanya itu di surat kabar utamanya itu. Apa sukanya, apa dukanya, itu menarik untuk kita ini. Dan apa motivasi Bu Tia sampai melahirkan surat kabar Bakabanet ini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya pengelola Bakabanet dan sekarang sudah berumur 4 tahun. Nah, ketika kita bicara media, maka kita tidak bisa lepas dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat banyak lahir penulis-penulis handal, bahkan wartawan yang bisa berbicara pada kancah nasional, salah satunya Rohana Kudus. Rohana Kudus merupakan ibu pers Indonesia. Dari tangan beliau lahir Sunting Melayu. Nah, dari sinilah sebenarnya berangkat Bakabanet yang mempunyai misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bicara pada konteks suka dan dukanya, barangkali di media itu lebih banyak sukanya. Kenapa banyak sukanya? Dari media saya bisa berbicara dan menulis apa saja terkait dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan orang, kehidupan tokoh, bahkan kehidupan sosial masyarakat dan terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini seperti narkoba, terus kejahatan apapun kita bebas menulis di sini. Dan alhamdulillah meskipun baru berumur 4 tahun, Bakabanet sudah mempunyai badan hukum yang berbentuk PT Bakaba Intimedia, dan itu juga sudah baru berumur 1 tahun. Dan kenapa saya ingin mendirikan Bakabanet? Di sini saya termotivasi untuk menjadikan Bakaba itu menjadi media yang bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk menulis dan menuliskan karya-karyanya di situ dengan belajar bersama, berkarya bersama, dan membangun bersama-sama. Jadi intinya Bakabanet itu tempat belajar dan berkarya bersama-sama, khususnya anak-anak muda yang tertarik di dunia jurnalistik. Dan kita sudah berapa kali melaksanakan pelatihan jurnalistik karena terkait pandemi COVID, makanya kita melaksanakan secara online. Dan itu kita juga menghadirkan pemateri-pemateri yang cukup qualified di situ untuk menciptakan atau menghadirkan kembali kebesaran penulis-penulis handal dari ranah Minang. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa orang yang berhasil kita orbitkan, termasuk di Bakaba sendiri, dan yang tulisannya sudah banyak dibaca oleh banyak
dan disukai oleh banyak orang, Bu Sil. Beliau di sini juga menciptakan, dan alhamdulillah untuk pengunjung di Bakaba Tetet di satu berita itu juga cukup banyak, Bu Sil. Kalau dukanya itu saya agak sedikit kesulitan untuk mencari teman-teman penulis yang punya yang sedikit idealis, yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang dulu itu, yang di situ dia bisa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena harus kita pisahkan antara media itu sebenarnya kan untuk pencerahan kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan kita semua. Tapi hal seperti itu kan sudah jarang kita lihat. Banyak tulisan-tulisan yang lahir itu terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Kita di sini untuk memotivasi generasi muda, khususnya adik-adik yang udah berkarya di Bakaba, dengan meminta mereka untuk sensitif terhadap lingkungan mereka sendiri. Oke, sip, itu salah satunya. Jadi Bakaba itu adalah salah satunya adalah untuk memotivasi generasi muda untuk care terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Dengan apa kepeduliannya? Dengan memunculkan tulisan-tulisan bisa dibaca oleh orang lintas daerah, lintas negara, dimanapun dia berada, kan itu. Satu adalah untuk memotivasi generasi muda untuk care terhadap lingkungannya. Supaya sekarang ini kita kan anti hoax nih. Kalau hoax itu bisa saja orang turun ke jalan dengan membicarakan tanpa ada data, tanpa ada fakta. Sekarang media bisa mengantisipasi hoax, itu salah satunya dengan media yang kita upayakan. Oke, apalagi Bu Tia satu. Kemudian tadi juga saya dengarkan bahwa Ibu Tia ini termotivasi terjun ke dunia jurnalistik itu mungkin ada pengaruh juga dengan dengan membaca literatur dan sejarah-sejarah yang sudah ada tentang media itu. Tadi disebutkan ada Sunting Melayu, ada Rohana Kudus. Nah, salah satunya itu adalah Ibu Tia sebagai perempuan sekarang masuk kepada menekuni jurnalistik, kemudian membuat koran itu sendiri. Mungkin bisa mewakili apa yang dikatakan tadi Rohana Kudus, seperti itulah masa lalu. Nah, oke. Jadi ketertarikan Bu Tia apa sebenarnya yang membuat Bu Tia ini kok mendalami, kok terlibat menjadi praktisi jurnalis? Saya kalau dibilang praktisi masih jauh ya Bu Sil, karena di sini saya masih pada konteks belajar. Nah, bagi saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa media itu bisa membuat seseorang cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berlogika, dan cerdas dalam memutuskan segala sesuatunya dengan hal yang nalar yang benar-benar teruji, bukan asal ngomong, asal capos, asal seperti apa. Nah, kenapa saya justru menginginkan perempuan Minangkabau itu cerdas kembali seperti di masanya yang pernah begitu dielulukannya. Bahkan sampai saat ini bagi saya Kartini itu tetap Rohana Kudus. Nah, saya pikir saat ini perempuan-perempuan di Minangkabau itu seperti terpasung dengan semua apa yang udah ada saat ini, tanpa mau lagi berpikir yang lebih kritis untuk kemajuan mereka sendiri. Akhirnya mereka sudah tidak memikirkan lagi apa sih yang kebutuhan untuk mereka saat ini dan di masa depannya. Sementara bagi saya sih perempuan itu emang harus cerdas dalam bersikap, Bu Sil. Jadi Bakabanet merupakan salah satu cara dan salah satu upaya dan cara kita untuk membangkitkan kembali rasa jurnalis daripada kalangan terutama generasi muda. Nah, itu salah satu misi. Yang kedua adalah tentu untuk media menginformasikan, mengkomunikasikan berbagai hal kepada khalayak dengan benar dan memiliki fakta dan data itu. Kita tidak terjebak dengan hoax itu. Yang ketiga adalah untuk sebagai
pembangkit batang terandam literasi orang Minang yang pernah berjaya melalui surat kabar tadi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Tia dengan Bakabanet itu menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua dan tempat belajar bagi kita semua. Oleh sebab itu Bakabanet kita dalam usianya yang ke-4 tahun ini kita ucapkan selamat ulang tahun Bakabanet. Semoga jaya dan selalu menjadi terdepan memimpin informasi yang benar ke tengah-tengah masyarakat. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Bakabanet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.